Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang kembali ricuh. Seorang pengedar di Padang ditangkap polisi dengan barang bukti 27 paket ganja. Pelajar sebuah SMK di Padang gelar berbagai lomba peringati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Kericuhan ini terjadi saat anggota Satpol PP Kota Padang menertibkan pedagang yang berjualan di bibir pantai. Pedagang marah karena petugas mengambil barang-barang yang digunakan untuk berjualan. Mereka merebut kembali peralatan yang sudah diangkut petugas. Pedagang ini melanggar aturan, tidak boleh berjualan di sepanjang bibir pantai. Menurut Bambang, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP, petugas telah berulang kali memberikan peringatan, namun tidak diindahkan. Sebenarnya, pemerintah Kota Padang sudah menyediakan tempat bagi pedagang di Lapo Panjang, di seberang Jalan Samudra. Namun menurut Bambang, sebagian besar pedagang menyewakan kepada pihak lain dan memilih kembali berjualan di bibir pantai. Saat kericuhan, Bambang mengaku anggotanya diserang dan kaca kendaraan dipecah. Baik, penyerangan itu sebetulnya kami nggak mau dalam melakukan tindakan penitipan PKL yang ada di PC. Cuma para pedagang-pedagang tersebut sering melanggar aturan. Dan diserang pertama anggota kami juga dalam melakukan penitipan. Yang kedua, ada mobil yang dipecahkan kacanya. Gitu. Sebetulnya di tepi pantai itu tidak ada izinnya. Ya, sesuai dengan Perda Dita 11 tahun 2005. Tak terima anggotanya diserang serta kendaraannya dirusak, Satpol PP Kota Padang melaporkannya ke polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Sidang lanjutan kasus korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru di kawasan Taman Kehati Padang Pariaman Selasa pagi kembali digelar dengan agenda membacakan replik jaksa penuntut umum atas pledoi yang disampaikan terdakwa. Menurut JPU, lahan yang digunakan merupakan tanah ulayat nagari yang dihibahkan oleh Nenek Mama Anam suku ke Pemda Padang Pariaman, sehingga tanah tersebut tidak boleh lagi untuk diberikan ganti rugi. Menurut jaksa, terjadi tumpang tindih ganti rugi lahan tol yang seakan dipaksakan, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 27 miliar rupiah. Namun hitungan kuasa hukum terdakwa, kerugian negara hanya 19 miliar rupiah. Baik ahli dari yang ditampilkan juga dari tim kuasa hukum, itu memang ada tanah yang diserahkan itu memang ada overlay dan tumpang tindih. Jadi sebagian sudah masuk Taman Kehati dan diakui oleh saksi dari anggota Satgas sendiri bahwa memang ada overlap gitu, dan telah disampaikan kepada Ketua Satgas dan di rapat-rapat evaluasi pun sudah disampaikan bahwa memang ada overlap. Saya yakin ini berakhir dengan baik semuanya. Kalaupun akhirnya pahit yang terjadi, saya minta yang selanjutnya juga akan diproses. Karena begini, dari hitungan jumlah klien yang ada, kerugian negara itu kita hitung yang mereka terima itu 19 miliar sekian-sekian, tapi jaksa mengatakan 27 miliar sekian. Nah, angka selisih itu kita pertanyakan, di mana berhentinya angka tersebut. Dari 13 tersangka, 8 diantaranya merupakan warga penerima ganti rugi, 2 dari perangkat nagari, dan 3 petugas Badan Pertanahan Nasional sebagai panitia pengadaan tanah. Dari Padang, Robiha melaporkan.
Sejumlah pedagang dan warga Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengharapkan keberadaan pasar tradisional di ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut. Selama ini, warga berbelanja di warung-warung tertentu. Belum ada pasar tetap yang menjual sembako dan barang kebutuhan sehari-hari di ibu kota kabupaten ini. Sejatinya, sebuah ibu kota kabupaten harus mempunyai pasar dan keberadaannya harus dekat dengan permukiman. Namun yang terjadi selama ini, di Tua Pejat hanya ada pasar ikan. Untuk kebutuhan di luar pangan, warga di Tua Pejat lebih suka membelinya di Padang dan membawanya dengan kapal perintis ke Mentawai. Biasanya kami jualan minum-minuman di sini cuma orang-orang kapal saja, Pak. Tapi sekarang udah ada peningkatan, ada penjual ikan di sini. Minuman pun semakin banyak pembelinya. Jadi biasanya kami ada 150 atau 200 paling tinggi. Jadi harapan saya ke depannya dapatnya di sini dibuat pasar, memang pasar sungguhan seperti pasar ikan, daging, sayur-sayuran dibikin di sini, Pak. Biar kita di sini semakin sejahtera lah pedagangnya sama pembeli. Lokasi pasar yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebelumnya sampai saat ini belum bisa digunakan sebagai tempat jual beli masyarakat. Menurut salah seorang anggota DPRD Komisi 3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, Fernando, pasar tradisional perlu dibangun karena merupakan sarana jual beli. Di samping itu, pasar tradisional juga sebagai tempat pedagang, petani, dan nelayan menjual hasil produksinya. Tapi memang sampai sekarang pemaksimalan pemakaian terhadap bagi para pedagang kita, baik kaki lima, pedagang-pedagang ibu-ibu yang sana, tidak terlihat di sana akan terjadi pasar. Tentu ada beberapa faktor yang membuat itu kenapa tidak terjadi pasar yang begitu pasar yang seperti di tempat-tempat lain, pasar lain yang begitu ramai. Untuk saat ini lebih diramaikan terhadap pasar yang pasar ikan yang ada di TPL itu. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1999 lalu. 4 daerah lainnya juga dimekarkan menjadi kota madya dan kabupaten baru di Sumatera Barat. Namun setelah 20 tahun, hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih menyandang status kabupaten tertinggal. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Di Nagari Balaaye Utara, Kecamatan 7 Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, tinggal seorang janda. Rumah yang ditempatinya dinilai sangat tidak layak huni. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk dan penuh lubang-lubang, sedangkan lantainya hanya dari coran kasar dan kumuh. Di rumah yang dibangun dari bantuan gempa tahun 2009 lalu, janda ini tinggal bersama 3 anaknya yang masih duduk di sekolah dasar. 3 anaknya tidur dalam satu kamar yang tak seberapa besar, di atas satu kasur yang sudah lusuh. Roza sudah 4 tahun lalu berpisah dari suaminya. Dinding kamar yang bolong serta atap yang juga sudah usang membuat rumah ini sering kemasukan air. Saat hujan lebat, mereka sering kebasahan. Bahkan buku-buku pelajaran sekolah anaknya sering menjadi korban. Untuk menghidupi ketiga anaknya, Roza mengandalkan penghasilan dari menjahit bordir sebesar Rp30.000 sehari. Namun belakangan, karena pandemi COVID-19, orderan sudah jarang ia terima. Di sini
hanya tinggal di jalan 4 tahun. Itu kerja apa kan menjahit atau penghasilan ada 30.000 lah sehari. Enggak, sejak corona covid kok enggak ada jahitan, enggak ada lagi gitu. Kondisi rumahnya cukup memprihatinkan karena lantai rumahnya itu masih coran yang kasar dan kemudian alasnya masih tikar-tikar yang udah rusuh, nggak layak pakai gitu. Kini Roza dan anak-anaknya membutuhkan uluran tangan dermawan untuk bisa memperbaiki rumahnya. Bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat serta bantuan dari nagari yang diterimanya hanya bisa untuk meringankan beban pangan mereka sehari-hari. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.